Ainul Mardiyah, sosok bidadari yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Bidadari ini sangat indah Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang saleh, senantiasa berbuat kebaikan untuk memasuki surganya. Seperti yang diceritakan bahwa bidadari-bidadari surga ini terlalu merindukan suaminya di dunia dan ingin melihat suaminya di dunia, namun tidak diberikan izin oleh malaikat penjaga surga. Suatu hari mereka meminta izin dari Allah untuk ke bumi untuk melihat suami mereka dan telah diizinkan. Bidadari-bidadari ini dapat mengenal siapa suami mereka karena di dada mereka telah tertulis nama suami yang mereka rindui. Apabila melihat ke bumi, mereka terlihatlah bidadari-bidadari akan istri bagi suami mereka di dunia ini dan tidak taat serta berbuat durhaka kepada suami. Lalu bidadari surga itu berkata, "Janganlah kau menyakitinya, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia hanyalah tamu di sisimu. Sebentar lagi dia akan datang kepada kami dan meninggalkanmu." Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali dijelaskan ataupun digambarkan tentang sosok bidadari yang bertempat di surga dan bersedia melayani para ahli jannah. Dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 15 dijelaskan, "Maukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semua itu? Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan dari mereka istri-istri yang suci bersih serta keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam Al-Quranul Karim surat Adukan ayat 54 Allah menjelaskan, "Demikianlah keadaannya dan kami jadikan teman kawan mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya, dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya." Surat Al-Waqiah ayat 22. "Sesungguhnya kami telah menciptakan istri-istri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka senantiasa darah yang tidak pernah disentuh." Al-Quranul Karim surat Al-Waqiah ayat 35 sampai dengan 36. "Dan di sisi mereka pula ada bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, lagi yang sebaya umurnya." Di dalam surga-surga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai dengan 58. Sedangkan di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya, melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Surat As-Saffat ayat 48. Dalam kedua-dua surga itu juga terdapat bidadari-bidadari yang baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Surat Ar-Rahman ayat 70. Iya, itu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh mereka, baik manusia maupun jin. Surat Ar-Rahman ayat 72 dan 74. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, niscaya akan menerangi antara langit dan bumi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mengatakan kepadaku bahwa ketika orang mukmin masuk surga akan disambut oleh bidadari-bidadari dengan pelukan hangat dan erat. Dengan jari dan telapak tangan manakah akan dibandingkan kelembutan dan keindahannya? Kalau lambainya saja akan memadamkan sinar matahari dan bulan." Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh penutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Jika sehelai saja dari rambut bidadari itu jatuh ke bumi, niscaya wanginya akan meliputi seluruh timur dan barat." Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnul Qayyim memberikan penjelasannya mengenai hal ini. Mengenai rambut bidadari ada dua sifat kontradiktif yang membuat kecantikannya semakin nyata dan memikat. Pekatnya hitam rambut terpadu dengan putihnya wajah dan mata yang bersinar cemerlang. Sungguh kontras sekali. Namun disitulah letak kecantikannya. Rasulullah SAW bersabda,
Rombongan yang pertama masuk surga adalah dengan wajah bercahaya bak rembulan di malam purnama. Rombongan berikutnya adalah dengan wajah yang bercahaya seperti bintang-bintang berkilau di langit. Masing-masing di antara mereka mempunyai 2 istri, di mana sumsum tulang betisnya kelihatan dari balik dagingnya. Di dalam surga nantinya tidak ada orang yang bujang. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga boleh bercermin melihat wajahnya di pipi bidadari yang mulus itu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, seandainya bidadari meludah pada 7 lautan, niscaya air laut itu akan tawar karena keindahan dan kemanisan mulutnya, karena bidadari itu terbuat dari za'faran. Dalam sebuah riwayat oleh Hafiz Abu Bakar Al-Ajri dari Imran bin Hasim dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mahligai-mahligai di surga itu tercipta dari lu'lu, dan pada tiap-tiap mahligai itu ada 70 kampung dari yakut, yang mereka pada tiap-tiap kampung ada 70 rumah daripada zamrud yang hijau, dan tiap-tiap rumah ada 70 tempat tidur, dan tiap-tiap tempat tidur ada 7 orang perempuan dari bidadari. Rasulullah SAW bersabda, sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin di surga diberikan kekuatan untuk menjima istrinya sekian dan sekian. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia begitu kuat? Baginda SAW bersabda, ia akan diberi kekuatan 100 orang laki-laki. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Kemudian Baginda SAW menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Seperti apa kelebihan yang mereka nampakkan daripada apa yang tidak nampak? Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Kemudian Baginda Rasulullah SAW menjawab, karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata lagi, kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali, kami ridha dan tidak pernah bersugut-sugut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari. Dikatakan kepadanya, namanya Aina. Ia diciptakan dari 4 unsur, yaitu misik, kafur, anbar dan za'faran. Semua bidadari-bidadari itu sangat merindukan suami-suami mereka. Andai sekali saja bidadari-bidadari itu meludah di dunia, maka tawarlah lautan tersebut lantaran ludahnya. Tertulis pada tengkuknya, barang siapa yang suka akan dirinya seperti aku, maka beramal dengan ketaatan kepada Tuhannya. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Ad, Dia memanggil malaikat Jibril, berangkatlah engkau ke surga Ad dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan wali-waliku. Maka berangkatlah Jibril ke surga Ad dan mengelilingi surga tersebut. Kemudian salah seorang bidadari dari penghuni istana-istana surga yang masih perawan dan matanya bersinar-sinar memuliakannya. Lalu bidadari-bidadari itu tersenyum kepada malaikat Jibril. Maka menjadi teranglah surga Ad karena gigi-giginya. Lalu malaikat Jibril bersujud. Ia menyangka cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang Maha Mulia. Maka bidadari itu memanggil malaikat Jibril. Wahai makhluk yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah engkau untuk siapa aku diciptakan? Ucap bidadari jelita itu. Tidak, jawab malaikat Jibril. Sesungguhnya aku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang memilih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menurut hawa nafsunya mereka. Ungkap bidadari itu. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Zikril Jannati wan Nar, karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wajah bidadari daripada 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari minyak za'faran, misik, ambar, dan kafur. Rambutnya dari sutra yang halus, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari za'faran dan wewangian, dari lutut sampai payudara dari misik, dari payudara sampai lehernya dari ambar, dan dari leher sampai kepalanya terbuat dari kafur. Seandainya bidadari itu meludah sekali saja ke dunia, maka jadilah semua air di dunia ini menjadi kasturi. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas, sedangkan pada jari-jarinya terdapat 10 cincin, dan pada kedua kakinya terdapat 10 bingal atau gelang kaki dari jauhar dan permata.